Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alfieri Marvel Theodore Cotton. Saya berasal dari perguruan Advent Ciracas. Saya berasal dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya mengenai pencemaran dalam lingkungan hidup. Lingkungan adalah kesatuan antara abiotik serta biotik. Abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati, sedangkan biotik yaitu kumpulan benda hidup. Di dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya matahari, tanah, suhu, dan lainnya. Komponen biotik mencakup dekomposer atau disebut pengurai, konsumen, dan juga produsen. Kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup diartikan beragam. Menurut Kamus Ekologi, lingkungan hidup dikatakan juga environment. Environment yaitu kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan non-hidup atau abiotik yang ada di bumi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda, baik makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan sampai perilaku manusia. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan jika lingkungan hidup merupakan gabungan antara semua makhluk hidup dan juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah salah satu faktor keberhasilan dari lingkungan hidup. Makhluk hidup yang dikhususkan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk berakal yang telah diciptakan Tuhan dengan sempurna di dalam keadaan yang utuh pula. A. Jenis pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh manusia. Pencemaran udara bisa juga disebabkan oleh kejadian alam, misalnya gunung meletus. Hasil dari letusan gunung berapi tersebut membawa partikel-partikel logam yang berbahaya. Akan tetapi, penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor roda 2, 3, dan juga 4. 2. Pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Sehingga jika ditemui air yang berbau, berwarna, dan juga terdapat biota yang mati di dalamnya, air tersebut terindikasi sudah tercemar. 3. Pencemaran tanah. Suatu tanah dapat dikatakan telah tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimasuk contohnya bercocok tanam. Selain itu, tanah yang gersang juga salah satu dari ciri tanah yang sudah tercemar. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu: pertama, senyawa asam, pestisida berlebih, pupuk kimia, limbah industri, pabrik dan juga nuklir, dan yang terakhir limbah rumah tangga, contohnya seperti deterjen. Kesimpulan, pencemaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Setiap pencemaran mempunyai ciri tertentu. Setiap pencemaran juga mempunyai penyebab tertentu. Penyebab pencemaran satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Contohnya adalah penggunaan pestisida yang berlebih. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang berakal di bumi
Wajib hukumnya untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran dan turut menjaga lingkungan. Sekian karya ilmiah mengenai pencemaran dalam lingkungan hidup yang bisa saya bawakan. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan karya ilmiah yang telah saya buat. Terima kasih.